Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Nenden Parida dengan NIM 117200639 akan mempresentasikan jurnal internasional. Adapun jurnal internasional yang saya pilih berjudul The Practicality and Effectiveness of Lesson Plan Set on Natural Science Subject in Training the Critical Thinking Skill of Junior High School Student, atau kepraktisan dan keefektifan RPP yang disusun pada mata pelajaran IPA dalam melatih keterampilan berpikir kritis siswa SMP. Yang selanjutnya, jurnal ini diambil dari sebuah jurnal studi pendidikan Eropa dengan volume 4 nomor 8 pada tahun 2018. Adapun penyusun jurnal ini adalah Maideri Pani, Aminuddin Prahatama Putra, dan Darmono. Bagian pertama yang dibahas yaitu bagian pendahuluan. Jadi, pada dasarnya, pendidikan nasional di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan dalam regulasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan siswa yang harus dicapai pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Kompetensi lulusan diperoleh melalui kegiatan pembelajaran. Standar proses pembelajaran dalam Peraturan Menteri Pendidikan Indonesia menekankan pada beberapa prinsip, yaitu mencari tahu, metode saintifik, dan pendekatan proses untuk memperkuat pendekatan saintifik. Nah, penguatan pendekatan saintifik ini dilakukan dengan menggunakan pembelajaran berbasis disclosure atau termasuk pembelajaran inquiry. Nah, oleh karena itu, RPP harus sesuai dengan prinsip dan model pembelajarannya. Kemudian dalam jurnal ini ada rumusan masalah yang mencakup yang pertama, bagaimana mengevaluasi kepraktisan RPP IPA mengenai konsep struktur tumbuhan dan pemanfaatannya dalam teknologi terhadap keterampilan berpikir siswa. Yang kedua, bagaimana mengevaluasi keefektifan RPP IPA mengenai konsep struktur tumbuhan dan pemanfaatannya dalam teknologi terhadap keterampilan berpikir siswa. Adapun tujuan dalam penyusunan jurnal ini juga diambil dari rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengevaluasi kepraktisan RPP IPA mengenai konsep struktur tumbuhan dan pemanfaatannya dalam teknologi terhadap keterampilan berpikir siswa. Yang kedua, untuk mengevaluasi keefektifan RPP IPA mengenai konsep struktur tumbuhan dan pemanfaatannya dalam teknologi terhadap keterampilan berpikir siswa. Adapun metode dalam jurnal ini, metode penelitiannya ada 3. Yang pertama, penelitian pendahuluan. Yang kedua, tahap pembuatan prototip. Yang ketiga, penilaian. Adapun waktu penelitiannya dilaksanakan selama 5 bulan, dari mulai bulan Juli hingga bulan November pada 2017 lalu. Kemudian, sampel dalam penelitian ini diambil uji kelompok kecil dan uji kelompok besar. Uji kelompok kecilnya terdiri dari 12 siswa kelas 8B, dan uji kelompok besarnya terdiri dari 34 siswa kelas 8B. Adapun pada metode penelitian ini pada dasarnya lebih dikhususkan pada pembuatan prototipe, yaitu evaluasi diri, review ahli, uji one-to-one, uji kelompok kecil, dan uji lapangan. Dalam pembuatan prototipe ini mencakup yang pertama, uji kepraktisan RPP. Dalam uji kepraktisan RPP ini dilakukan beberapa penilaian dengan skor 1-4. Nah, untuk skor 1-4 ini, poin 1 itu tidak dilaksanakan sesuai RPP. Maksudnya nilai 1 itu jika pembelajaran tidak dilaksanakan berdasarkan RPP yang dirancang atau RPP yang disusun sebelumnya. Kemudian 2 itu sebagian kecil dilaksanakan berdasarkan RPP yang dirancang, tapi sebagian lagi tidak dilaksanakan berdasarkan RPP yang dirancang. Kemudian untuk 3 itu pada dasarnya pembelajaran dilakukan sesuai dengan RPP yang dirancang, hanya saja tidak maksimal. Dan untuk poin 4 poin ini berarti pembelajaran dilaksanakan berdasarkan RPP yang dirancang secara maksimal. Lalu diambil rata-ratanya. Kemudian ada juga skor lain berdasarkan kategori lain. 3.50 sampai 4.00 itu dikategorikan baik. 3.00 sampai 3.49 itu dikategorikan cukup baik. 2.00 sampai 2.99 dikategorikan kurang baik, dan 1.00 sampai 1.99 dikategorikan tidak baik.
Nah, adapun tanggapan siswa dianalisis secara deskriptif. Kemudian untuk uji keefektifan RPP itu sendiri berdasarkan hasil keterampilan berpikir spiritual, afektif, psikomotor, dan kritis atau berpikir kritis. Itu juga dianalisis secara deskriptif. Kemudian diukur dengan kategori sangat baik itu mencapai 76 sampai 100%. Kategori baik mencapai 51 sampai 75%, kategori cukup mencapai 26 sampai 50% dan kategori buruk 26% atau di bawah dari 26%. Kemudian aktivitas guru dan siswa. Aktivitas guru dan siswa ini akan dianalisis secara deskriptif menggunakan kategori kurang dari 10 atau sama dengan 10 itu dikategorikan kurang dari 10 dikategorikan rendah atau buruk, sementara di atas 10 itu dikategorikan tinggi atau baik. Dan aktivitas siswa akan dianalisis secara deskriptif menggunakan kategori lebih dari 10 berarti kurang dari 10 berarti rendah atau buruk dan di atas 10 berarti tinggi atau baik. Yang selanjutnya adalah hasil dari jurnal internasional ini sendiri. Nah, dari hasil ini yang pertama ada data implementasi rencana pembelajaran, di mana dalam data ini dicantumkan kegiatan pembelajaran pada semua kegiatan, baik itu dari mulai apersepsi hingga penutupan. Nah, pada setiap pembelajaran ini ternyata dapat dikategorikan baik, namun hanya ada satu pada poin 4 itu dikategorikan cukup baik. Kemudian yang kedua ada data tanggapan siswa terhadap pembelajaran. Nah, respon siswa terhadap pembelajaran ini didapatkan secara deskriptif dengan 15 pertanyaan yang sebagian besar mendapatkan jawaban setuju dan sangat setuju dari siswa. Hal ini menunjukkan bahwasannya pelaksanaan pembelajaran mendapatkan respon yang positif dari siswa. Kemudian untuk keefektifan RPP. Keefektifan RPP itu diambil dari yang pertama, pencapaian sikap spiritual siswa. Nah, untuk pencapaian sikap spiritual siswa ini, pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 masih belum mencapai peningkatan, tapi kemudian di pertemuan 3 ini mencapai peningkatan yang cukup drastis. Dilihat dari grafiknya bahwasannya pertemuan 2 sampai ke pertemuan 3 itu dari 92% mencapai 96% peningkatannya. Kemudian pada hasil belajar afektif. Pada hasil belajar afektif ini terlihat rata-rata terdapat peningkatan yaitu pada sikap jujur dan sikap bertanggung jawab siswa. Tapi kemudian pada kerja tim ini terdapat penurunan di pertemuan 2 ke pertemuan 3. Kemudian untuk hasil belajar psikomotor. Hasil belajar psikomotor ini dari pertemuan 1 ke pertemuan 2 ini terdapat peningkatan yang cukup drastis, berarti meningkat cukup baik. Tapi kemudian dari pertemuan 2 ke pertemuan 3 ada sedikit penurunan. Di sini ada tabel ringkasan hasil belajar kognitif siswa. Nah, dapat dilihat bahwasannya tadi itu kan sampel dari penelitian ini diambil sampel besarnya, kelompok besarnya itu sebanyak 34 orang dari kelas 8D. Nah, ternyata sebelum dilaksanakannya pembelajaran menggunakan RPP yang dirancang, dilaksanakan dulu atau diberikan dulu pretest terhadap siswa. Nah, ternyata setelah dilaksanakan pretest, siswa yang diberikan pretest ini keseluruhan sejumlah 34 ini tidak lulus atau tidak lolos ya. Tapi kemudian setelah dilaksanakan pembelajaran menggunakan RPP yang sudah dirancang dan setelah pembelajaran selesai diberikan post-test atau tes pasca, maka ternyata dapat dilihat hasilnya bahwasannya 26 siswa dari 34 tersebut lulus dan 8 sisanya adalah tidak lulus. Nah, dari sini dapat dilihat bahwasannya terdapat pencapaian atau peningkatan yang signifikan dan juga positif dari rancangan RPP yang sudah disusun. Yang selanjutnya, kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, untuk kemampuan berpikir kritis siswa ini dilihat ada keterangannya bahwasannya bagian semua keseluruhan atau semua aspek dari kemampuan berpikir kritis siswa ini terdapat peningkatan. Hanya saja pada bagian mengamati dan mengingat hasil observasi, ini justru peningkatannya merupakan peningkatan yang paling signifikan dan merupakan peningkatan yang paling tinggi di antara
dengan aspek-aspek yang lain. Hanya pada pertemuan kedua ke pertemuan ketiga ada sedikit penurunan. Kemudian untuk data aktivitas guru. Untuk data aktivitas guru ini dari mulai memberikan persepsi, motivasi, hingga menarik kesimpulan, ini keseluruhan kebanyakan dikatakan baik. Hanya pada beberapa poin seperti pada membimbing siswa dalam melakukan investigasi, membimbing siswa dalam mengumpulkan data penyelidikan, serta membimbing siswa menganalisis data, ini dikatakan sedikit buruk. Kemudian data kegiatan siswa. Pada data kegiatan siswa ini, dari mulai menanggapi persepsi hingga menarik kesimpulan, ada beberapa yang dikatakan baik dan ada juga beberapa yang dikatakan buruk. Nah, yang dikatakan baik ini seperti menanggapi persepsi, menerima motivasi, dan juga bagian pertanyaan ya, membuat pertanyaan atau mengangkat pertanyaan. Nah, kemudian ini juga ada yang dikatakan buruk, yaitu pada bagian mempresentasikan hasil investigasi dan membuat kesimpulan. Juga pada bagian poin 3 yaitu membuat hipotesis. Pembahasan. Untuk pembahasan ini yang pertama kepraktisan RPP terlebih dahulu. Nah, jadi kepraktisan himpunan RPP ini diperoleh dari data pelaksanaan RPP dan respon siswa. Implementasi RPP-nya seperti dilihat tadi hasil sudah bagus, keseluruhan ada yang dikatakan baik, tapi ada juga beberapa yang dikatakan buruk. Artinya proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan, walaupun masih ada sedikit yang kurang. Nah, proses pembelajaran dan perkembangan individu siswa ini dipengaruhi oleh kemampuan guru merencanakan proses pembelajaran. Praktis, RPP yang praktis itu artinya RPP sudah siap digunakan oleh guru dan siap disampaikan kepada siswa dalam bentuk pembelajarannya. Kemudian respon positif siswa terhadap pembelajaran dikaitkan dengan kesempatan siswa dalam mengungkapkan pendapat dan eksperimennya. Siswa merasa lebih dihargai dan dalam menyampaikan pendapat. Nah, dengan adanya perasaan lebih dihargai pada siswa ini, sehingga dapat menimbulkan sisi semangat siswa, sehingga siswa akan lebih semangat dalam belajar dan dapat meningkatkan yang tadi aspek afektif, kognitif, psikomotor, keterampilan berpikir, dan sebagainya. Kemudian untuk keefektifan RPP. Keefektifan perangkat RPP ini dianalisis dari hasil belajar spiritual, afektif, kognitif, psikomotor, keterampilan berpikir kritis, aktivitas guru, dan aktivitas siswa. Nah, secara keseluruhan RPP ini dianggap efektif. Pada sikap spiritual siswa meningkat dan dikategorikan sangat baik. Kemudian untuk yang afektif siswa tergolong sangat baik. Pencapaian sikap jujur dan bertanggung jawab semakin meningkat, namun pada bagian kerja sama tim ini cenderung menurun sedikit. Kemudian hasil belajar kognitif siswa dengan RPP efektif ini karena hasil pretestnya ternyata tidak memenuhi kriteria, tapi setelah dilaksanakan RPP pada pembelajaran, RPP yang sudah dirancang pada pembelajaran, ternyata dihasilkan bahwasannya hasil post-test atau hasil pasca-testnya memenuhi kriteria klasikal minimal yaitu 75%. Kemudian untuk psikomotor siswa mengalami penurunan pada pertemuan ketiga, namun secara keseluruhan terbilang baik. Kemudian untuk keterampilan berpikir kritis siswa sudah memenuhi kategori baik pada masing-masing indikator. Kegiatan dominan guru adalah membimbing siswa dalam melakukan investigasi, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Nah, kegiatan guru ini lebih baik pada kegiatan memberi persepsi, motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, membimbing siswa dalam membuat pertanyaan dan pertanyaan penelitian. Dalam membuat pertanyaan ini, pertanyaan terkait materi yang tidak dimengerti siswa, dan pertanyaan penelitian ini terkait pertanyaan penelitian yang berupa hipotesis dan rumusan masalah. Kemudian membimbing siswa membuat hipotesis yang relevan terhadap masalah, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil penyelidikan, dan membimbing siswa untuk membuat kesimpulan. Nah, kegiatan guru yang rendah bertujuan agar pembelajaran berpusat pada siswa atau lebih terfokus pada siswa, karena di sini guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk terus belajar. Kemudian untuk kegiatan siswa dikategorikan baik, antara lain menanggapi persepsi dan motivasi, mengajukan pertanyaan dan pertanyaan penelitian, membuat prosedur kerja dan melakukan investigasi, mencatat hasil investigasi dan menganalisis data. Nah,
dari jurnal internasional yang telah barusan kita bahas, dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil ini juga diambil dari rumusan masalah dan tujuan yang sebelumnya sudah dipaparkan. Nah, adapun kesimpulan dari jurnal ini, yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP ini dapat dikatakan praktis apabila sesuai dengan ketentuan implementasi RPP dan berdampak positif pada respon yang dihasilkan oleh siswa. Yang kedua, perangkat RPP yang efektif didasarkan pada spiritual, afektif, kognitif, psikomotor, kemampuan berpikir kritis, aktivitas guru, dan aktivitas siswa yang memberikan pengaruh positif serta semakin berkembang. Pada dasarnya, keefektifan dan kepraktisan RPP ini dapat diketahui jika menghasilkan respon atau hasil yang baik pada hasil pembelajaran siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.